Saya mau nanya, di tempat tinggal saya biasanya kan kalau di tanggal 17 Agustus ada perlombaan. Bukan di tempat tinggal Anda aja, di seluruh pelosok Indonesia. Maksudnya gitu. Kebetulan biasanya saya ditunjuk, diamanahkan menjadi pengurusnya untuk mengadakan lomba untuk anak-anak gitu ya. Tetapi pada saat mencari hadiahnya itu kita mencari sumbangan dari warga-warga yang orang tuanya yang mengikuti anak-anaknya lomba. Jadi anak-anak ikut lomba, kita minta sumbangan ke orang tuanya. Uang kepesertaan. Ya seperti itulah. Judi namanya. Berarti Anda sponsor judi. Cuman kalau sebagiannya itu dipakai sumbangannya itu untuk alat perlu terus sebagiannya untuk hadiahnya itu termasuk judi. Jelas. Sekarang intinya perlombaannya apa? Perlombaan yang disyariatkan atau tidak? Perlombaan seperti lomba anak-anak sepak bola terus. Sepak bola tidak disyariatkan. Kalau kayak lomba makan kerupuk gitu. Apalagi makan kerupuk. Tidak ada ajari aja mungkin sudah kalah Anda lomba dengan mereka. Apalagi sekarang dia ajari makan kerupuk. Kalau lomba bikin kerupuk, mengolah dari bahan material bikin kerupuk sampai jadi, itu mungkin bisa dianjurkan karena berguna untuk mereka. Ada solusi guys? Ada solusi tadi, lomba membuat kerupuk. Bukan makannya. Yang nanti Anda sebagai juri tukang makan boleh. Artinya untuk sesuatu yang bermanfaat. Atau lomba hafal Quran. Apa salahnya 17 Agustus diadakan lomba yang masyru'? Siapa yang hafal 1 juz adakan lomba. Kan hebat ini daerah warga Anda. Kalau Agustusan lomba hafal Quran. Mantap, subhanallah. Mungkin kalau untuk hadiahnya kalau dia disyariatkan perlombaannya baru boleh dapat hadiah. Tapi perlombaan yang tidak disyariatkan tanpa hadiah ada yang boleh, ada yang tidak walaupun tanpa hadiah. Paham Anda itu? Untuk yang haram tanpa hadiah pun hukumnya adalah haram. Kalau yang mubah istijmam ya tanpa hadiah boleh. Dengan hadiah tidak boleh. Ini yang dikatakan Ibnu Qayyim. Sesuatu yang mubah, tidak masyru', ya, tidak termasuk lomba memanah pacu kuda, tidak keterampilan-keterampilan yang berguna, atau bukan lomba karya ilmiah. Bila diberikan hadiah, maka sesuatu yang mubah tadi menjadi tujuan ini akan merusak kehidupan. Bagaimana dia merusak kehidupan? Anggap kita katakan pemain bola kaki. Biasanya namanya bermain. Itu orang tua melarang atau menganjurkan? Itu zaman dulu. Kalau sekarang enggak. Nak, main bola yang cakep. Nanti uang transferan kamu 2 triliun, kasih ibu 1 triliun. Iya atau tidak? Ini kenapa jadi berubah tolak ukur standar orang dalam berpikir? Karena dia berubah fungsi dari yang mubah menjadi sesuatu tujuan hidup karena uangnya besar. Ini dikatakan oleh Ibnu Qayyim dalam kitab bagus bila tentang perlombaan. Al-Furusiyah. Dalam buku beliau Al-Furusiyah beliau jelaskan sesuatu yang mubah Rasulullah mengharamkan untuk diberi hadiah agar tidak berubah yang mubah tadi menjadi tujuan hidup. Ketika dia mendapatkan hadiah dan hadiahnya besar, ini menjadi tujuan hidup. Sehingga sekarang apa yang terjadi? Bermain bola yang hukum asalnya adalah mubah untuk sekedar kesenangan kesehatan menjadi tujuan hidup. Banyak orang tujuannya nak jadi apa besar? Tuh seperti pemain bola kafir negara itu. Lihat, sekali main kaki bolanya gol dapat dia 1 triliun. Kalah profesor-profesor. Jangan belajar, ngapain kamu belajar nak? Capek-capek.
nanti tamat, walaupun saya mengatakan S3 di luar negeri, jarang jurusan saya itu ada di Indonesia. Dan menurut saya sampai sekarang yang S3 dari Saudi untuk jurusan ini baru saya sendiri. Untuk jurusan saya ini dari kampus saya itu, kampus yang lain saya nggak tahu, Allah taala alam. Baru saya sendiri. Di Indonesia dihargai cuman seharga tali sepatu pemain bola Indonesia, gaji bulanannya. Pahaman tuh? Ketika pulang ditawarkan di PNS dengan gaji 5 juta per bulan. Kan harga tali sepatu baru kan ya? Per bulan, ngajar per bulan seperti itu. Karena berubah, sehingga dengan demikian tidak menarik bagi orang untuk belajar. Jangankan dengan ilmu agama, dengan ilmu sains pun, mana yang mahal kontrak transfer pemain bola daripada seorang profesor ilmu apa yang susah? Matematika. Antariksa susah ilmunya. Apa aja lah, mau antariksa, mau matematika, mau IPA, mau apa, terserah Anda. Ya. Mana lebih besar gaji profesor tersebut, profesor, doktor dari luar negeri, daripada biaya transfer gaji seorang pemain bola? Jauh dari pemain bola, baik di negara kafir maupun di negara muslim. Berbeda kemudian daya pandang manusia dalam hidupnya, sehingga anaknya disuruh bermain terus agar bisa jadi kaya, bisa membiayai orang tuanya. Paham antum ini? Maka jangan galakkan atau jangan semarakkan hal-hal yang mubah tadi dengan hadiah. Hanya sekedar mubah untuk senang-senangan boleh. Ya, kecuali lomba bareng-bareng makan kerupuk rame-rame nggak ada masalah. Tapi jangan kasih hadiah. Ya. Makan kerupuk, makan nasi padang rame-rame juga bagus, saya setuju juga itu. Tapi jangan kasih hadiah. Paham antum? Yang masalah adalah permasalahan dia. Bila dikasih hadiah, tahun depan dia berusaha bagaimana cara memakan sebanyak-banyaknya hingga dapat hadiah. Paham antum? Jadi tujuan dia. Dalam sejarah ini bagian dari istiqamah, ada manusia yang terkuat makan, namanya Al-Akul. Dia lomba dengan gajah makan roti, menang 1 roti dia. Gajah cuma bisa makan 99 roti, dia 100 roti dia makan. Gajah pun kalah oleh dia. Itu gara-gara ikut lomba kerupuk kali itu saya. Jelas ada. Ustaz, tapi kalau misalkan ada semacam salah satu ini warga. Ini berapa pertanyaan ini? Kalau Ustaz, boleh. Masih boleh bertanya beliau? Terakhir. Kalau misalkan dari salah satu warga mendonaturkan ini diamanahkan untuk biaya untuk hadiah gitu, itu bagaimana? Suruh dia ngasih sendiri. Saya nggak mau ngasih. Saya nggak mau ngatur acaranya. Karena dia menjadi haram. Paham? Tapi kalau dana dia untuk beliin kerupuk boleh. Bilang sekali, ngapain kerupuk anak-anak nggak sehat, susu sekalian. Lomba minum susu 5 liter. Sehingga sehat anak itu. Kerupuk, ya Allah, nggak maju banget sih negara. Syukran Ustaz. Allah barik fiik. Lomba minum susu segar, subhanallah, enak. Atau lomba makan sayur. Kalau siapa yang paling banyak makan, anak-anak kan nggak ada yang sayur kan, itu bagus. Kerupuk. Ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam wabarakatuh. Ustadz, saya mau tanya, suatu hari anak saya itu dipilih dari pihak sekolah untuk mengikuti lomba membaca Al-Quran. Membaca atau hafalan? Hafalan Al-Quran. Yang jadi masalah pada perlombaan tersebut dipungut uang bayaran, uang pendaftaran dari orang tua murid. Dari orang tua murid? Dari orang tua murid yang anaknya ikut. Anaknya ikut. Saya sudah mengetahui hukumnya. Sudah mengetahui? Ya. Yang jadi itu masalah judi. Itu judi main. Terus antum ikut juga? Iya. Kalau gurunya itu tidak ngerti hukum syariat. Nggak ngerti udah jangan ikutkan anak antum. Anak antum dijadikan alat untuk perjudian mereka. Ya. Dan akhirnya anak saya ikut juga. Tak seraya saya berkata saya berlepas diri. Qadarullah. Berlepas diri bagaimana, antum bayar?
Kalau nggak jadi bayar bisa bilang berlepas diri. Terus Qadarullah anak saya keluar sebagai pemenang, dapat hadiah. dapat hadiah. Judi hadiahnya. Nah, jauh-jauh hari sebelum Haram. lomba dimulai, saya udah bilang sama anak saya, kalau nanti kamu menang, jangan diambil uangnya. Tidak diambil pun dia sudah berdosa ikut lomba judi. Menang dosa keduanya dapat hadiah judi, harta haram. Akhirnya uang tersebut saya infakkan ke masjid, ke kotak amal, semuanya. Boleh uang judi untuk masjid? Nah itu pertanyaan saya. Masjid mana? Masjid sini atau? Bukan ya. Kalau itu salah, maka saya bersedia untuk menyalurkan uang hadiah yang bukan bersedia harus, bersedia nggak bersedia harus. Kemana sebaiknya? Uang haram ini tidak boleh untuk masjid. Uang riba, uang judi tidak boleh untuk masjid. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika membangun kembali Ka'bah di umur beliau 35 ketika terkena banjir, ya, mereka syaratkan kepada orang-orang jahiliyah. Di waktu itu beliau belum diangkat menjadi nabi. Tidak ada syariat Islam Nabi Muhammad SAW di waktu itu. Beliau syaratkan dan semua orang-orang jahiliyah Quraisy mensyaratkan pada diri mereka uang hasil perzinahan, uang hasil riba, uang hasil perjudian tidak boleh satupun dimasukkan ke dalam Baitullah Ka'bah ini. Orang jahiliyah lebih pintar dari antum ternyata. Karena saya panik Ustaz. Iya, alhamdulillah. Tahu sekarang bertaubat kepada Allah, uang tadi berikan kepada fakir miskin. Berarti anggap sedekah Anda ke masjid tadi adalah infak untuk masjid, yang uang hadiah lomba tadi berikan kepada fakir miskin. Kalau fakir miskin boleh. Tropinya harus saya simpan atau saya buang Ustaz? Apanya? Trofi. Patahin. Piala-pialanya. Patahin. Trofi judi ini ya, akhi. Karena tadi saya nggak mau dijual nggak? Bisa dijual nggak? Tadi disimpan di pihak sekolah, kemudian bisa dijual nggak ini? Nggak bisa. Cuma plastik. Pasar loak nggak mau, mereka beli harga 10.000. Cuma plastik biasa. Pecahin aja. Assalamualaikum. Salam.